Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melaksanakan observasi mengenai media pembelajaran di SDIT-ku At-Tablil. Untuk memenuhi tugas mata kuliah media pengajaran yang diampu oleh Bapak Ujang Anwari, SPD IMPD. Yuk kita simak wawancara dengan narasumber Ustazah Fitri, SPD. Let's go! Nah, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ustazah Fitri, SPD. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ustazah sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Sebelum perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Madani Nusantara semester 4 dengan saya sendiri, Tuti Setiawati Jumiati, dan teman saya Siti Zahira. Kami izin untuk wawancarai Ustazah ya Ustazah. Silakan. Pertanyaan pertama Ustazah, apa saja jenis media pembelajaran yang biasanya Ustazah gunakan di kelas? Oh gitu, karena bertugas konten itu menggunakan kurikulum merdeka, jadi kita mengambil metode pembelajarannya student centered learning. Jadi semuanya kita sama murid itu. Biasanya ada diskusi, ada project based learning dan sebagainya. Jadi gimana caranya pembelajaran itu memang berfokus kepada anak-anak. Baik, untuk selanjutnya mengenai pembelajaran di kelas, apa yang digunakan? Medianya ya. Kalau media pembelajaran yang biasa kita gunakan sudah pasti menggunakan buku pelajaran, dan buku pelajaran itu memang sudah dari kita mengikuti jalur dinas pendidikan. Lalu kita juga menggunakan teknologi karena alhamdulillah di sekolah kita sudah terfasilitasi dengan Chromebook dipakai. Lalu media-media interaktif lainnya biasanya kami juga selaku guru selalu gunakan kayak kartu, flashcard, permainan dan sebagainya. Karena itu mampu menjadi stimulasi yang aktif untuk mengajak anak-anak lebih aktif dalam pembelajaran dan pemahaman jadi lebih luas dan mendalam. Ustazah, selanjutnya apa media pembelajaran yang menurut Ustazah paling efektif untuk di kelas Ustazah ini? Media pembelajaran yang paling efektif untuk anak-anak, karena anak-anak di sini itu rata-rata sangat gemar dengan teknologi, dengan games, jadi memang yang paling efektif, paling diminati anak-anak dan sejauh ini dapat dilihat hasilnya itu memang berkaitan dengan teknologi. Jadi apapun games, permainan interaktif dengan teknologi itu cenderung lebih efektif sama anak-anak. Anak-anak satu bisa bermain happy, jadi materi sesulit apapun, alhamdulillah sih sejauh ini bisa. Lebih gak bosan, lebih mudah dipahami sama antusias itu. Bagaimana kesulitan tentang media pembelajaran di kelas? Terkait dengan kesulitan atau tantangan ya mungkin lebih tepatnya, karena kan setiap anak-anak itu setiap harinya berbeda mood. Jadi yang pertama itu lebih ke kondisi anak-anak tantangannya. Kita nggak bisa memastikan bahwa media atau metode yang kita gunakan memang selalu tepat di anak itu. Jadi mungkin tantangannya di kondisi mood anak-anak. Yang kedua bisa jadi ketika kita menggunakan teknologi, ada kendala di wifi ataupun tiba-tiba aliran listrik yang tidak kita ketahui seperti itu. Itu aja sih mungkin. Untuk selebihnya alhamdulillah masih bisa terkoneksi dengan Selanjutnya Ustazah, apa sih manfaat media pembelajaran di kelas itu? Oh iya. Jadi balik lagi ke metode pembelajaran ya, karena berfokus pada anak-anak, otomatis manfaatnya itu supaya anak-anak lebih memahami dari materinya dan juga lebih bisa relate sama kehidupan yang real ini. Karena kan kalau kita masih berfokus ke supaya mereka yang terbiasa aja tanpa pengalaman itu kurang, kalau dalam istilah itu tidak dipelajari. Jadi maka dari itu manfaatnya itu supaya anak-anak lebih mendalami dari materi dan merasakan secara real tentang pelajaran itu dan mendapatkan pengalaman yang lebih bermanfaat. Seperti itu. Selanjutnya Ustazah, apa strategi yang digunakan
biasanya akan menggunakan pembelajaran yang kontekstual. Di mana kontekstual itu pembelajaran yang memang berkaitan erat dengan kehidupan anak sehari-hari sehingga dapat nilai. Yang kedua, kita menggunakan outdoor learning atau outing juga ya. Jadi di mana kalau ada materi yang membutuhkan kegiatan di luar, pengamatan secara langsung itu digunakan juga. Yang ketiga yaitu biasanya kita menggunakan memanfaatkan teknologi dan media interaktif. Yang terakhir kita juga menggunakan media diskusi, sehingga dengan diskusi kan kayak ada debat kecil, jadi meningkatkan anak-anak yang lain yang awalnya pasif jadi aku juga pengen dong mengungkapkan. Jadi walaupun jawabannya entah betul atau tidak, tapi itu meningkatkan minat siswa dan memotivasi untuk belajar mencari tahu lebih banyak seperti itu. Baik, selanjutnya Ustazah, mungkin bagaimana cara penanganan Ustazah mengenai siswa atau murid yang memiliki kebutuhan khusus? Terkait dengan siswa yang mengalami atau membutuhkan penanganan khusus, biasanya di awal kami selaku guru menggunakan asesmen awal, atau mungkin zaman dulu sebelum dilarang itu dinamakan asesmen diagnostik ya. Kami sekarang digunakan sebagai asesmen awal. Jadi di sana itu kita sebagai guru harus mengetahui anak ini berkebutuhan khusus dan kebutuhannya itu apa. Setelah itu baru kita gunakan dari hasil itu bagaimana sih penanganan khusus terhadap anak. Contohnya ada kebutuhan khusus itu anaknya ternyata disleksia misalkan, berarti guru harus mampu meluangkan waktunya untuk memberikan pembelajaran secara individual terhadap anak tersebut di luar dari jam pembelajaran secara maksimal seperti itu. Begitupun juga dengan siswa yang kebutuhan khususnya dari gaya belajar, contohnya ada anak yang visual, auditori, dan yang lainnya seperti itu. Jadi sesuaikan kondisi tempat duduknya seperti apa, teman duduknya, bahkan kita juga sampai ke sana begitu. Ya, tentu saja sangat penting. Kebetulan kami juga di sekolah ini ada namanya grup WhatsApp ataupun chat secara pribadi kepada orang tua. Kalau anak pribadi menggunakan seperti ini, ada learning journal, kebetulan ada ya. Learning journal ini bisa digunakan juga dianggap sebagai buku penutup. Jadi misalkan anak ini dari hasil identifikasi tadi memiliki kebutuhan khusus apa nih, kita cantumkan di sini lalu diberikan kepada orang tua. Nanti orang tua akan memberikan feedback. Namun jika anak ini kebutuhan khususnya memang berbeda atau memerlukan penanganan yang lebih, bisa kita ajak untuk ngobrol dulu terhadap orang tua. Namun jika memang masih dapat diarahkan langsung tanpa orang tua, kita secara langsung terhadap anak tersebut gitu. Jadi nanti tergantung dari buku pengubutan seperti apa gitu. Dan ini juga biasanya setiap ada anak yang berkebutuhan khusus, guru selalu menyampaikan kepada pihak sekolah supaya kita terus selalu bersinergi begitu mungkin. Tapi mungkin bagaimana kalau misalnya dari pihak orang tuanya menyerahkan semuanya ke guru, ke sekolah? Oke. Justru itu memang menurut anak itu lebih memudahkan gurunya, karena orang tua menyerahkan enggak terserah seperti apa. Jadi kita sebagai guru misalkan dari hasil analisis awal ini anaknya harus begini dan begitu, kita lebih leluasa ya untuk menangani anak tersebut. Namun jika ternyata anak ini membutuhkan penanganan lebih, seperti misalkan ada analisis NVIDIA, bukan NVIDIA apa namanya, ADHD dan sebagainya, itu kita juga mengajak orang tua untuk berdiskusi apakah berkenan diajak ke psikolog, karena kita membutuhkan seseorang yang ahli. Walaupun seperti itu dari sekolah kita juga memang diadakan namanya workshop IHT. IHT itu kita guru-guru difasilitasi untuk belajar tentang bagaimana sih menangani siswa yang berkebutuhan khusus begitu. Jadi saling berkaitan. Insya Allah kuncinya adalah di komunikasi itu penting. Iya betul, tidak boleh ada pembiaran karena anak tersebut yang akan diberikan bukan orang tua, bukan anak tersebut. Jadi
calon generasi bangsa gitu. Jadi tidak boleh ada pembiaran baik dari guru ataupun orang tua. Selanjutnya siswa, apa jenis dukungan yang tersedia bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar? Oh iya, bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, Anda selalu menggunakan metode pembelajaran pengayaan. Jadi tidak hanya di akhir semester, seperti misalkan hasil ulangannya bagus banget kepada pengayaan dan misalkan kamu dalam KKM dia menggunakan pembelajaran, tapi juga selalu menggunakannya ketika selesai pembelajaran. Contohnya anak tersebut mengalami kesulitan dalam pembelajaran, jadi kita menggunakan metode khusus memberikan pembelajarannya itu bertahap. Jadi contohnya anak itu dari yang rendah dulu misalkan, dari yang rendah. Seperti contohnya dalam materi matematika misalkan, matematika kita kan sudah mulai ke perkalian nih. Jadi untuk anak tersebut jika masih kesulitan dalam konsep perkalian, kita berikan konsep penjelasannya dulu. Misalkan diberikan penjelasan soal dari soal dulu, misalkan dari 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Lalu kalau dia sudah paham bahwa perkalian itu tidak benar-benar, maka kita langsung beralih ke perkaliannya, langsung 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi seperti itu untuk siswa yang memiliki kesulitan belajar. Lalu untuk kebutuhan siswa yang mengalami kelebihan, maksudnya anak itu sudah di atas rata-rata teman-temannya, itu juga termasuk sesuatu yang harus dipenuhi oleh guru. Jadi kita memberikan pengayaan. Contoh anak tersebut sudah bisa di perkalian yang 1 sampai 10 gitu. Maka dari itu, Anda selalu menyiapkan soal yang di atasnya. Jadi misalkan mulai dari 11 kali 10 dan sebagainya. Jadi keduanya itu sudah terpenuhi kayak gitu mungkin kalau ya. Benar bisa terjawab ya? Baik, sudah untuk selanjutnya mengenai surat penting sih media pembelajaran di abad 21 atau di era digital. Menurut Anda terkait media pembelajaran itu sangat amat penting. Kenapa? Karena guru itu tidak hanya boleh berceramah di depan kelas, karena bagi anak-anak ceramah itu jangan untuk anak-anak atau orang dewasa mendengarkan ceramah dari atau orang yang berbicara itu kayak jenuh ya. Jadi menurut Anda media pembelajaran itu sangat amat penting untuk mendukung pembelajaran siswa agar materinya dapat diserap dengan baik. Dan juga selain media pembelajaran penting, itu perlu juga bagaimana guru itu mengolah media pembelajaran sehingga intisari atau materi pembelajaran itu dapat terserap dengan baik. Selanjutnya Ustazah, apa sih harapan Ustazah terkait media pembelajaran kedepannya gitu? Karena kan mungkin ada yang menggunakan media pembelajaran ini mungkin hal yang kurang baik gitu. Ada positif negatif juga ya, betul-betul. Ada dua ya. Yang pertama harapannya adalah guru dapat lebih mau menggali media pembelajaran dengan lebih luas lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, media pembelajaran dapat membungkus materi dengan lebih baik lagi, sehingga media pembelajaran itu tidak hanya asik buat anak-anak atau seru-seruan aja dan kayak main-main aja, sedangkan anak-anak tidak merasa bahwa ini belajar bukan sih gitu. Tapi harapannya adalah media pembelajaran ini dapat diterima dengan seru oleh anak-anak, juga materinya dapat diterima dan diaplikasikan dengan baik oleh anak-anak, sehingga relate dan menurut mana itu adalah fungsi dari pembelajaran di dalam atau kurikulum mereka ini. Seperti itu sih. Jazakallah khairan, jawabannya sangat tadi banget ya. Dan benar-benar bikin kita harus belajar juga gitu. Nanti bakal belajar Pak semua yang luar biasa dalam konteks semangat terus, terima kasih sudah menjadi bagian dari, sudah berkontribusi dari bagian dari pendidikan Indonesia. Semoga kedepannya anak-anak murid kita dapat mendapatkan guru yang keren-keren kayak kalian yang selalu belajar. Insya Allah. Baik, demikian yang bisa mereka. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya untuk kami. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Jadi salam buat bapaknya, bapak dosennya, karena masya Allah sudah 2 kali tag dan pertanyaannya keren-keren banget. Kayaknya semoga dapat bermanfaat untuk pendidikan Indonesia. Keren. Iya, sama-sama. Terus semangat ya.
Dasin.